Yesus itu ciptaan berawal dari Maria, betul kan? Betul. Nah, waktu pada saat awal mula di dalam kejadian, di dalam kejadian ya sebelum datang ya, sebentarlah dulu Selma. Jadi waktu pemahaman Demian dulu waktu ditungtung, apakah sang Elohim itu atau Yotikafe itu menciptakan sang firman itu awal mula sebelum datang ke Rai Maria? Gimana? Di situ Allah berbicara atau anak diciptakan. Susah memang ini. Karena Adam sudah berbuat dosa. Jadi Tuhan sudah pertama-tama menciptakan siapa Adam dulu yang nih? baru itu, yaitu Berarti Yesus gini, yang menjadi sulung nantinya, yang pertama-tama dibangkitkan. Berarti Selma, sama sebelum bumi ini diciptakan, pada dasarnya belum jatuh dalam dosa. Sebetulnya Adam kan seperti itu, tapi kan dia gagal gitu. Jadi Allah sendiri telah menciptakan. Sebelum bumi ini diciptakan, berarti yang diciptakan dulu yaitu anak itu. Sebelum bumi ini diciptakan, berarti anak itu yang diciptakan duluan. Ya. Ternyata saudara-saudara, sebelum bumi ini diciptakan, ternyata anak itu duluan diciptakan. Berarti gimana lagi? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Salah itu. Iya, salah itu berarti. Ngerti nggak sih karya keselamatan? Makanya Allah berarti itu nggak pernah sendirian yahid. Allah itu bukan kayak Wanes. Jadi Allah itu Tritunggal, bro. Berarti kejadian 1 di dalam kejadian 1 ayat 1 itu ternyata salah. Nih teman-teman ya. Saya buka kejadian 1 ayat 1. Adalah firman itu ayat 1 dengan Allah. Ternyata ayat ini salah teman-teman. Menurut Selma ya, ini ayat ini salah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ternyata salah. Pada mulanya Allah itu menciptakan yaitu anak. Sang firman itu. Ternyata ini salah ayatnya. Begitu ya Selma? Enggak, itu karena kamu nggak ngerti. Loh, tadi kamu pengakuan begitu gimana sih? Sapa dulu ya. Judulnya Allah silakan. dan bumi. Selma aku sapa bro, dia dulu ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Kamu bro dia. Ayat 22 itu berbicara. Ya malah. Halo bro. Bicara tentang dirinya, bukan menciptakan langit dan bumi alam semesta. Kamu Kristen apa Islam bro? Kristen. Oh Kristen, terhitung ya. Tritunggal. Ini roomnya apa nih? Oke. Mungkin mau bantu saya tes. Saya tes dia ini mereka Wanes sama iya, Selma diam dulu lah Selma. Aduh, kamu kan udah dari tadi. Ini saya mau sama Dave ini. Dave, saya mau tanya. Ya. Pada awal mulanya Allah menciptakan siapa? Langit dan bumi. Oh, bukan sang firman. Bukan? Bukan. Oh, beda ternyata dengan Tritunggal Selma. Menurut Selma Allah menciptakan dulu sang firman yaitu anak. Ya beda lah, lu kan nggak ngerti Alkitabmu. Lah ini kan dia Tritunggal. Dia juga kan Tritunggal. Apa? Kamu saya pemahaman saya yaitu Yesus itu satu-satunya. Aduh Yesus, Tuhan. Bapak Yesus. Diam dulu lah Selma, bisa nggak Selma saya jadi sama David? Udah kita buka babak baru ya. Jadi Bang Dev sama Bang Daniel. Kan udah turun Roh Kudus, kita turun kan? Buka babak baru nih. Sebentar ya. Demian, besarkan oh iya, dulu saya. Billy Jadi ayat itu ada yang nggak ada kalau buat mereka. Amsal 8 ayat 22. Ikut saya moderator dulu Demian. PC banyak mulut saya kirim ke Yaman dia. Biarin aja Bang, biarin. Nah. Selma nyimak ya Selma. Nanti kalau misalkan Bang Dev udah nyerah baru kamu hajar gitu. Jadi menurut kalian yang menciptakan itu Yesus ya? Oke, lanjut aja Bang Daniel sama Dev. Yesus tuh kemanusiaannya di perjanjian baru. Selma, kamu bisa diam nggak? Bentar dulu Bang, Bu Selma. Jadi menurut kalian Yesus menciptakan langit dan bumi itu ya? Allah itu Yesus ya? Oke. Billy dulu sama Billy dulu. Silakan. Tolong dibesarkan dulu secara ehad. Jadi satu ayat 1. Sabar. Dibesarkan secara ehad dulu.
Saya mau tanya dulu mereka tentang Yohanes 1 ayat 1. Waduh, nanti melebar kita, Bang. Enggak. Ini dulu kita buka dulu. Dibesarkan dulu. Saya mau lihat dulu Da Vinci ini kan kelihatannya pandai, pintar. Nah, Da Vinci, Yohanes 1 ayat 1 ini kan dikatakan hologos. Hologos ini apa? Pribadi atau gelar? Pribadi. Pribadi. Oke, kata penggunaan di sini dimulai dengan kata ho. Oke? Oh. Pertanyaannya saya dalam Wahyu 22 ayat 16. Jangan loncat, bahas dulu itu. Enggak. Sabar. Apa perbedaan hologos sama logos? Oke, sabar. Nah, kalau di sini Tuhan Yesus mempunyai gelar Logos itu benda atau hologos? Sebentar dulu, apa perbedaan hologos dengan logos? Sabar. Saya menggunakan kata yang sama ya. Kan kalau hologos menurut kalian kan pribadi. Nah, kalau di sini Tuhan Yesus mempunyai gelar hoaster, holampros. Ini pribadi atau gelar di sini? Kamu loncat-loncat. Apa perbedaan hologos sama hologos? Iya, saya kan bikin perbandingan. Kalau hologos itu kan pribadi. Nah, kalau di sini dia disebut hoaster, holampros. Supaya kita tahu pribadinya Tuhan itu ada berapa. Sama nggak? Ini juga pribadi atau gelar? Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Teks original ya. Wahyu 22 ayat 16 ya? Iya, teks asli, teks original. Jangan kau pakai terjemahan kau. Demian naikin satu Demian supaya bisa lebih lebar layar saya, lebih terlihat. Naikin satu orang kalau ada yang mau naik. Supaya bisa. Sabar. Bisa. Gimana yang mau ditanya? Langsung ngegas aja ya? Bang, biar seru debatnya gitu. Enggak, tambah satu orang naik supaya berubah komal. Bisa terlihat semua. Hah? Oke, Tertulianus saja yang naik supaya bisa berubah komal jadi kelihatan besar. Oke. Tambah satu orang, jadi besar begini kan? Nah, di sini kan ada gelar di sini, hoaster, holampros ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah bintang Daud atau benih Daud, sang terang, sang bintang, sang terang. Di sini menggunakan kata hoaster, holampros. Nah, hoaster di sini dia kan permulaan dengan kata ho. Pribadi atau gelar? Gelar. Kalau di sini holampros gelar. Dia menggunakan kata artikel, kemudian di kata lampros di sini sama dengan morfologinya logos. Kata benda genitif maskulin singular. Nah, bagaimana bisa kalau di sini gelar, kalau Yohanes 1 ayat 1 itu kau bilang pribadi, padahal mempunyai pola kalimat yang sama. Nah, ya, siapa yang berdusta di sini? Sang Firman itu ya gelarnya anak itu. Ya, kalau di situ ada pribadi. Bisa ditaruh di situ, Billy. Karena itu Firman yang juga adalah Allah. Kalau usaha kedua. Jadi itu harus pribadi. Kamu nggak bisa. Tambah satu dulu, teman-teman. Ada yang naikin satu dulu supaya bisa terlihat. Itu tadi. Tertulianus naik dulu, Tertulianus supaya bisa kelihatan. Karena semua. Di situ adalah kai. Nah, sabar. Di sini kan dia menggunakan yang berbeda, Billy. Selma. Di sini kan dia menggunakan hoaster. Kata ho lebih dulu. Kata sandang ho. Nah, kau bilang di sini gelar, betul? Lampros. Ya, holampros. Nah, berarti gelar dong karena dia menggunakan artikel yang sama. Ho. Nah, berarti ini gelar atau pribadi? David, keturunan Daud. Bisa baca. Maksudnya begini dulu. Firman itu nggak pribadi. Firman itu kan bagiannya. Berarti saya tanya mainnya ini. Keturunan Daud. Kok bedakan nggak itu apa? Analogi dengan apa? Iya, dengan pribadi. Karena kata di sini bintang Allah. Bukan bintangnya ada. Ya, saya tanyakan di sini hoaster ini pribadi atau gelar? Jangan gitu, jangan potong, Bill. Itu satu. Lalap itu tuh aja kau bolak-balakin. Oke. Gelar. Gelar semua. Iya.
Oke, Gelar itu. berarti kalau Hoaster ini Lampros adalah gelar, kalian setuju nggak kalau Sang Firman juga gelar? Ya benar, setuju. Sang Firman itu pribadi kan akhirnya dalam Hologos itu kan gelar kan. Dan gelar atau pribadi? Hologos itu kan Pribadi. gelar. Dan perhatikan the word. Ayo teruskan ke bawah. Ya, maksudnya kan di sini penggunaan kata Hologos di sini pribadi atau gelar? Iya, gelar itu. Gelar. Iya. Oke, berarti Hologos kan dikatakan Hologos adalah Theos. Berarti The word was with God, bersama-sama Ya. dengan Allah. ya di mana kata bersama-sama? Loh, turun lagi ke bawah Billy, makanya Kan di situ respon Theos. terus di sini Billy. Oke. Saya Iya, jelasin. kalau with apa bedanya Billy, with kau dengan kayak together? kadun ku tengok comot-comot ayat, kan? Sebentar. Tapi kan hukum Saya mau tanya. Kok Apa bedanya comot with ayat? dengan together? Kalau bersama-sama bahasa Inggrisnya apa? Together. Together. Together kan bukan with. Nah, berarti salah terjemahannya tuh. Nggak salah, kalau menurut Tungtung nggak salah. Paling juga Together ku artinya tengok. berapa pribadi dan Kalau menurut Tungtung nggak salah itu Demian. Ones. Kok apa yang ditanya mulai Demian lagi kok berbicara kita ones sih, gimana sih? Jadi kalian ini Hologos ini pribadi atau gelar dulu? Pribadi, Billy. muter. Berarti Di akhirnya itu kan ada di akhirnya itu apa itu? The word Hologos. Firman itu telah menjadi manusia, Kristus Billy. lah, Hologos lah, situ. Oh, bolak balik kau Billy nanya kau ke kadrun kau tengok kau. kalau Apa? pribadi, Coba. Hoaster juga pribadi, berarti Jawab dua bukan jelas. 3 pribadi. Ke bawah lagi dibilang. Enggak, Bil, buka aja Yohanes 1 ayat 1 dulu. Lihat teks aslinya. Karena mereka ini kan modal terjemahan, apalagi nih Dave ini, apalagi dia mengatakan di Yohanes 1 ayat 14 firman menjadi manusia. Nanti buka lagi teks originalnya, betul nggak firman menjadi manusia? Kan gitu. Buka 1 Yohanes 1 ayat 1, bukalah. Kita buka Yohanes 1 ayat 1. Rubah komal aja Demian, rubah komal, bikin komal 9. Jadi menurut Bapak gelar itu menjadi manusia gitu. Firman itu menjadi manusia, bukan pribadi. Berarti Sang gelar itu firman menjadi- menyatakan diri dalam daging, bukan firman menjadi manusia. Tetapi nanti lihatlah, apa perkataan saya salah atau benar. Yohanes 1 ayat 1 Makanya ada dulu. Apakah ada makanya kata Hologos kan bersama-sama sang di firman situ? pribadi. Oke. Aduh. Nah, sekarang kan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman ini adalah pribadi. Mana lebih dulu? Pribadi firman atau pribadi Bapa? Kamu mau menyangkal tadi Amsal 8 ayat 22. Pada mulanya adalah firman. Kan turun Amsal 8 lagi sudah Justru ini dibilang situ menegaskan bukan itu. berbicara kepada firman itu sang bersama-sama firman. dengan Allah. Sudah memang menyatu. ini Makanya Selma kamu ini. terjemahan TB2-mu benar itu. Tunggu Dan dulu firman itu Selma, adalah kasih Allah. Dave dulu Selma. Kamu unitarian sudah fix. Udah. Kita lihat dulu nih. Kasih dulu sama Dave. Framing. Berarti kamu Udah, benar. udah. Ganti pemain aja lah. Kalau Jadi Yesus lebih ciptaan, seru gitu loh. Ganti itu pemain kau aja. Unitarian. Paham nggak ya Selma? Bukan Trinitas kau. Emang Paham nggak? Trinitas itu unitarian. Oh Billy, Ya, Mantri. ayat 18 coba Firman membahas. bersama-sama dengan Allah. Satu-satu dulu. Firman Demian, saudara besarkan sama dulu, Demian. Allahnya. Nah, coba. Dave aja mengakui Selma Unitarian. Sabar dulu. Jangan diikutin dulu mereka Bang Daniel. Kita kunci Daniel, dulu. mana ada saya bilang kita? Dia yang bilang kita. Oh, Daniel diturunkan dulu yang ngerocos. Besarkan dulu saya ayatnya. Saya belum moderator. Demian yang kuasai aja dulu. Demian. Iya, nanti kebanyakan moderator, Bang. Oke. Dev, pada mulanya adalah firman. Mana lebih dulu firman dengan Bapa? Firman. Sama. Salah tulis. Firman bersama-sama dengan Allah. Berarti firman bersama-sama dengan Allah. Yang duluan siapa? Alinean Sama pertama. Pertama, Allah pada Bapa. mulanya adalah firman. Karena firman itu yang menjadikan alam semesta. Itu nanti larinya ke ayat 3. Oh, berarti Makanya Amsal 8 ayat 22 tadi berbicara dialah yang pertama-tama gitu loh.
Loh, jadi begini. Mana Kan di sini firman luar daripada Allah. Dev, saya terjemahkan ya teks asli ya. Bukan seperti itu. Saya terjemahkan dulu teks aslinya ya. Pada mulanya ada Sang Firman. Sang Firman itu tentang Allah. Dan Allah itu adalah Sang Firman. Nah, artinya yang menyatakan diri itu adalah Allah itu sendiri. Karena Sang Firman itu cuma gelar. Tapi kan kalian ngotot Firman itu adalah pribadi. Kalau Firman itu adalah gelar, itu tidak bertabrakan. Jadi Allah itu sendiri yang menyatakan diri. Karena Sang Firman itu adalah gelar daripada Allah. Jadi Sang Firman itu menyatakan diri. Nah, itu kan gelar, berarti bukan Sang Firman-nya, tapi Allah itu sendiri yang menyatakan diri. Tapi kan kalian bantah. Gelar. Oke, sebentar. Gini. Biar diskusinya teratur. Itu Sebentar, Tritunggal. Gini. Itu pribadi. Enggak, Billy ini. Biar diskusinya teratur. Sebentar dulu, ini saya hostnya di sini, dengarin dulu. Biar diskusinya teratur. Di sini kan ada teman-teman Nggak berani tafsir ayat Amsal 8 ayat 22, langsung di framing jadi unitarian. Aduh, ini gimana sih nih orang? Sebentar dulu, saya ini mau ngatur biar diskusinya tertib. Kan di sini kan udah ada teman-teman dari Jesus Only, kemudian dari Tritunggal, kan ada 3 orang nih kan, Selma, Dev, Tritunggal, kemudian dari Wanis ada Bang Billy sama Bang Daniel kan. Nah, jadi biar diskusinya teratur, bagusnya itu ganti-gantian aja gitu loh. Jadi nanti saya berikan lah kesempatan untuk dua-duanya biar tidak tumpang tindih gitu. Kalau diskusi seperti ini kan nanti tumpang tindih. Jadi kira-kira yang mau dibahas ini apa dulu biar topiknya jelas. Soalnya dari tadi diskusinya kan ini ngambang aja, nggak ada poin, nggak ada topiknya gitu. Dua tawarin nama 18 tuh harus tanya sama Billy dulu. Romo Demian, kita bahas tentang Firman dulu, Romo Demian. Oke, jadi topiknya mengenai Firman. Firman itu pribadi atau gelar gitu kan? Iya. Oke, ya udah. Siapa duluan? Nah, saya buka dulu ya. Sebentar loh, Romo Demian ini oneness atau Trinitas? Muslim. Ini ya, enggak. Kan ini dulu Kristen. Tunggal sejati. Tahu sekarang jadi Muslim sejati. Nah, jadi Muslim orangnya. sejati. Dia dulu yang ngajarin saya. Bayangkan lah, saya itu dari JO dulu, Andes, sama-sama mereka nih. Terus bertobat, saya percaya Trinitas. Kemudian Demian mengajarin saya, sekarang dia justru mualaf. Kapan? Romo aja udah tahu-tahu salah Tritunggal itu. Kau masih ikuti. Gimana salahnya, Pak? Sudah. Tahun ini Demian 2025 lagi. Sabar. Sudah saya jelasin ya. Ini Romo Demian, bentar ini host. Coba Billy kau bahas dulu, dua tawarin nama 18 dulu coba. Diam dulu, jangan melebar. Nih bro. Gak melebar itu. Sebentar dulu. Kalau malam panggil Romo lagi. Gak berani. Ustadz Dua lah. tawarin 6 ayat 18 kau bantah. Romo Demian, coba suruh diam dulu mereka lagi. Ada buka data di sini. Ya, gini, saya langsung ke poinnya aja nih, langsung ke poinnya. Bro Tritunggal, menurut kamu Firman itu gelar atau pribadi? Firman itu pikiran Allah, kok dibilang gelar? Oke, pribadi atau pikiran? Kataan Allah kok pribadi? Ya pribadi Allah. Oke, jadi pikiran Allah adalah pribadi Allah, begitu? Lah iya. Apakah Ayatnya Anda mana? berpikir baru berbicara? Betul tidak? Siap. Ayatnya di mana bahwa Firman itu adalah pikiran Allah, Firman itu adalah pribadi? Oh, ayat kau bawa. Macet langsung. Berarti kau asumsi aja dong, nggak ada datanya. Bukan asumsi, kamu aja nggak Firman itu dalam apa artinya? Kau berfirman atau berkata? Begitu. Kalau Itu Firman itu logos. Firman di situ adalah logos. Logos itu adalah pikiran Allah, hikmat Allah. Iya. Yang kan tadi sebagai hikmat tadi. Iya, Demian mengiyakan bahwa Firman itu pikiran Allah. Demian minta di mana ayatnya tertulis supaya kita buka, gitu loh. Bahwa yang namanya logos atau Firman itu adalah pikiran Allah gitu. Bukan Jadi gelar. gini bang, sebentar.
Dan Allah hilang dong, udah berubah jadi manusia. Makanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya. Oh, berarti firman Kan itu adalah pikiran Allah apa? nih. Waktu pikiran Firman Allah itu jadi adalah manusia, Allah. kira-kira Allah masih punya Halo. pikiran nggak? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kenapa kecil kali pola pikir Demian? Kau ngarepkan Jadi firman itu bagaimana adalah tanda Yesus. Allah firman itu Bapa menjadi itulah Yesus. bersama dan pesan Bapa yang berinkarnasi menjadi Iya. darah. Jadi saya tanya sama kamu Demian, gini aja, Demian. Demian, sabar Demian, tahan dulu Demian. Yesus itu pesan Allah. Sebentar, Demian, sabar dulu, Demian. Saya mau nanya dulu, saya mau nanya. Waktu pikiran Allah jadi manusia, kira-kira Allah masih punya pikiran nggak? Dibatuk saya. Demian. Allah itu Allah itu punya firman, bedakan dengan hologos. Kamu bilang itu hologos. Allah berfirman itu firmannya aja. Selma, Oke, sabar. Sosok atau pribadi, nah itu beda. Sabar. Firman itu adalah Bapa, setuju? sekarang saya tanya dulu kepada Romo Demian. Kalau 1000 orang berdoa Firman itu bukan Bapa. waktu yang bersamaan, Kau ngarep kali ke Bapa itu ke Yesus. Kau ngarep-ngarep Allah itu. itu ada di Maka kau Billy. Sabar. Ditahan dulu, Tritunggal, diam dulu. Demian, saya Tritunggal. bertanya tadi narasi. Diam dulu. Demian diturunkan aja dulu ya. Bentar Jangan dulu bisa Billy, diam. bentar dulu Billy. Gak bisa diatur, diam Dia dulu. bertanya sama Romo Demian, soalnya dia Kita lagi bertanya buka sama saya satu ayat tadi. ini, kau bertanya lagi lain. Lagi ada buka ayat, pindah-pindah. Bill, Ah. coba mendingan saya biar kasih ini Yohanes 1 ayat. Tunggu, sabar dulu. Ini yang saya mau selesaikan dulu ini. Nah, firman itu adalah Bapa, setuju nggak? Dev, Firman itu beda dengan pribadinya Bapa, Billy. oke. Memang Firman berarti ada bersama-sama berapa dengan Allah menurut Allah. kamu ayat di sini? Ada dua Allah dong. Dua. Ada berapa Allah di sini? Dua. Kok Satu apa itu? Satu Allah, cuma pribadi dia ada Tuhan. Oke, hanya ada satu Allah saja. Iya. Firman itu kan adalah Allah, betul? Iya. Bapa adalah Bukan Allah. Bapa. Baca ayat 2. Ya, bukan Bapa. Selanjutnya baca. Ya sabar dulu. Firman itu adalah Allah, jangan kalian lari ke pindah-pindah. Firman itu adalah Allah, betul? Iya. Nah, berarti 1 Iya. Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, itu salah. Itu kan merujuk ke pribadi Bapa. Kau jangan coba kayak gadun. Tuntaskan kalimatnya. 1 Korintus berapa? Biar aku buka. 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. gini. 1 Korintus 6 Sebentar. 1 Korintus 6 ayat 8 dibilang begini, sebab bagi kita 1 Korintus 8 ayat ada 6. satu Allah saja, satu Allah, yaitu Bapa. Pertanyaannya, Roh Kudus sama Anak kalah nggak? 1 Cuman Bapa loh ya, dibilang loh ya. Bentar ya, saya buka dulu ya. Atau Udah, gini aja. jawab aja. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Pertanyaannya, Anak sama Roh Kudus Allah nggak? Pertanyaan. Macet, Macet, saudara-saudara. macet, langsung. Dibuka. Kampret. Mana sama lari. Atau ini Bill, selesaikan dulu Yohanes 1 ayat 1. Coba saya mau Enggak. tes ini. Tunggu, kita lagi bahas ini, sabar. Oh. Mau kasih macet dulu mereka sini. Langsung macet langsung kan? Macet. Ya pada macet langsung nih, berat saudara-saudara. Buka PowerPoint. Ini Dah. pertanyaannya terlalu berat kayaknya ini Bang. Berat saudara-saudara. Bentar. Kau kan comot hanya 3 kalimat kalau di situ, Billy. Kalau nggak bisa jawab, comot-comot ayat, potong-potong ayat.
Jadi ayat ini nggak dipakai. Kamu nggak percaya bahwa firman adalah Allah. Nggak percaya kamu. Kamu nggak percaya hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Percaya nggak Bila anak kamu? orang, jangan bikin nangis anak orang ya. Itu kau cuma peringatan. comot macet. 1 Korintus 6 ayat 8 ya. Aduh, lelet 1 kali kau Korintus nih. 8 ayat 1 Korintus 6 ayat 8. Coba kamu baca dulu, Dav. Lelet kau ini. Coba. Lelet kali kau nih, bro. Dave, coba kamu baca 1 Korintus 6 ayat 8. Baca kuat-kuat, coba baca. Sudah dapat ayatnya? Daniel, ITG sedikit lagi mualaf. ITG udah dekat-dekat. Coba. Baca dulu. Dave, sudah dapat? Udah dapat. Baca Ya, kuat-kuat. dapat. Ya. Baca. Ini kan 1 Korintus 8 kan? 1 Korintus Ayat 6 6 ayat kan? 8. Mana itu? Mencet lah. 1 Korintus 6 ayat 8. Kalau ini Kayaknya dia jarang. Kayaknya dia jarang baca Alkitab ini, makanya bukannya Iya. lama kali. Kalian salah ngambil ayatnya ya. 1 Korintus 6 ayat 8 ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Sampai geng. 1 Korintus 8 ayat 6. Tapi kamu bilang 6 ayat 8. Bukan saya, Billy yang bilang. Daniel. Billy yang bilang, bukan saya. Jemput lah kalian, jemput. Iya, Mana buka. sini mengarah kalian. Baca. Oke ya. Tetapi bagi kita Allah hanya satu. Ia Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Untuk dialah kita hidup. Dan Tuhan hanya satu. Juga yaitu Yesus Kristus. Ada Oke. 2 pribadi atau enggak Dil? Oke, sekarang pertanyaannya. Tetapi Sebentar dulu, ada 2 pribadi atau 1 pribadi nih? Sebentar dulu. iya, itu bukan pertanyaan itu yang kami tanya di sini. Sebentar coba dulu. kasih besar saya dulu. Gini. Nih. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Hanya ada satu ya Allah. Iya. Yaitu Bapa. Pertanyaan saya, Sang Firman itu Allah atau bukan? Bukan. Sang Firman itu adalah Allah. Tapi Roh bukan Kudus pribadi adalah Bapa. Allah atau bukan? Roh Kudus adalah Allah Bukan bukan? pribadi Bapa, Allah juga bagian dari Iya, Bapa. Allah loh. juga. Berarti salah dong, ini hanya ada satu, bukan 2, bukan 3. Di sini kan bilang hanya ada satu Allah yang disebut itu yaitu Bapa. Kok Yesus cuma Allah, satu Allah Roh saja, Kudus Bapa. Allah? Dia menerangkan Bapa itu yang iya. daripadanya berasal dari segala sesuatu. Iya, Dan untuk yang untuk dia itu iya, siapa? Iya. Berarti Roh Kudus itu Allah atau bukan? bukan. Pribadi Bapa. Pribadi Allah juga. Allah juga. Berarti ada sudah berapa di situ? Hah? Di sini bilang hanya satu. Damian, siapa namanya ini? Daniel. Oh. Itu kan yaitu Bapa, daripadanya segala sesuatu. Iya, hanya ada satu kan Allah. Hanya ada Iya. satu. Berarti Yesus itu bukan Allah. Yesus hanya Tuhan dibilang di sini. Bukan Allah. Di sini bilang Yesus sama Tuhan. Tuhan itu kayak mana rupanya? Enggak hakikat hal itu, sama di hakikatnya. Aduh, kok macet terus ini orang-orang. Atau udah lah. Ini aja lah. Susu. Ini aja. Bapak, saya tanya dulu. Waktu Ini aja. Kamu pusing nanti di sini. Enggak. Sudah, nggak usah itu di sini. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman ini siapa? Allah. Firman ini Yesus atau siapa? Sang Firman. Iya, Yesus atau bukan? Ini Yesus ya? Iya. Yesus. Allah ini yang disebut Bapa kan? Firman itu adalah Allah. Enggak. Saya tanya, Firman itu Yesus kan? Jangan dipaksakan lah. Tunggu dulu, Firman itu Yesus. Allah ini yang disebut Iya. Bapa kan? Betul? Bersama-sama dengan Allah, iya. Iya, Bapa kan? Kita ganti Iya. aja ya. Yesus ini Firman Yesus. Allah ini kita ganti Bapa ya. Jadi Yesus dan Bapa.
Yesus itu Bapa bukan? Bukan. Oke, bukan. Ya Dev? Bukan ya Dev? Bukan. Bukan, kita baca. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Bapa. Dan Yesus itu adalah Bapa. Salah Ya. tulis Coba. itu. Oke, sebentar. Lanjut ke ayat 2. Oke, saya ikuti punya kamu ya. Firman itu adalah Bapa ya. Terus Yesus kedua. itu adalah Bapa. Kedua lah. Terima enggak? Ya saudara Bapak, Tunggu terima dulu. dulu atau Iya. Terima dulu atau tidak? Wanes. Oke, tanya dulu. Kamu terima Oke, nggak saya ikuti. nih? Iya. Yesus itu adalah Bapa, betul? Yesus ini enggak. Yesus itu adalah Sang Firman. Berarti hapus saja ini. Hakikatnya Allah. Berarti Yesus itu adalah Dep, Sang Dep, sebentar, Firman. sebentar. Lalu balik sih itu plan Wanes. Coba ke ayat kedua dulu. Ini aja, gini, Dep. Ayat kedua dulu. Kenapa nggak takut ya kalau kayak kedua? Dep, dengerin aku nggak, Dep? Kamu Iya, dengerin suaraku nggak? Dengar nggak, Dep? Halo? Dep? Aku mau nanya nih, Dep. Mau nanya. Lagi saya turun lah. Kalau saya mood lagi, Pokoknya lu kalau kamu cerewet mood sih, lagi, cerewet. saya nggak bisa bicara jadinya. Iya, Saya mau gini, menjelaskan gini, plan gini, mood. dengerin. Iya, gini. Nanti kamu jelasin. Saya kasih waktu nanti. Saya mau nanya nih, Iya. Dep. Iya. Perkataan kamu itu kamu nggak? Perkataan kamu. Perkataan aku adalah aku. Oke. Kalau perkataan Iya. Bapak itu Bapak nggak? Kalau perkataan Bapak nggak? Iya. Waduh, berarti firman Bapak adalah Bapak dong. Kok Tidak. kamu alap kau? Dari mana kau sok tahu kau? Loh, Ya ampun, gila. Gini. Ini logikanya ya. Begini ya. Daniel belum Kalau mualaf. saya ya, saya kan punya perkataan. Bentar saya jelaskan dulu ya. Oke, Daniel kan mualaf, belum mualaf. Daniel bertanya lagi. Coba Daniel, pertanyaan yang tadi Bang Daniel. Kali penipuan sebenarnya. Loh, suara kamu atau bukan? Bukan. Iya. Suara kamu atau bukan? Iya. Kamu. Suara Bapak, firman Bapak bukan? Bapak. Berarti Yesus adalah Bapak. Bukan. Bukan. Memang Begini ya. tipu. Bentar ya. Memang tukang tipu kalian, memang tungtung ini. Ini bukan tipu kalian. Ayat 2-nya itu kalian lanjutkan Nih, bodoh. Dev. Ini pengakuan Yesus, Dev. Saya mau tanya di kamu. Ayat Di 2 mana? ayat 3 itu menjelaskannya Di tuh ya. mana Yesus bilang aku bukan Bapa? Di Kalian mana? comot-comot aja kalian. Di sini Yesus mengakui dia adalah Kalian. Bapa. Di sini Dev. Bentar ayat Nih. 2 dulu bahas dulu lah. Saya mau kasih tunjuk bahwa pengakuan Yesus nih, ini pengakuan Yesus nih. Dia Daniel, jangan mengaku bahwa dia adalah banyak Bapa. main ayat Daniel, nggak seru. Ya. Enggak, saya mau kasih tunjukkan. Dia kan tadi minta di mana Yesus Sudah mengakui biarin Bapa. aja, jangan banyak ayat, nggak seru kalau terlalu banyak buka ayat. Kita Enggak main cuma logika satu ini aja. ya. Satu ini aja. Mau kasih tunjuk bahwa Yesus mengakui dia itu adalah Bapa. Sekiranya Dev mengenal Yesus, pasti Dev juga mengenal Bapakku. Ini kayak ada dua pribadi kan, Dev? Ada Yesus Iya. dan Bapa. Kita baca selanjutnya. Sekarang ini Dev mengenal Bapa dan Dev telah melihat Bapa. Yesus bilang Iya. dia itu adalah Bapa. Iya. Jadi Yesus Bapa. Yang pelik. Dia kan yang bisa dilihat oleh kita. Bapak nggak pertanyaannya? Yang saya tanya Yesus Bapa enggak? Mempresentasikan adalah Bapa yang nggak bisa dilihat. Dialah yang bisa dilihat. Di sini Yesus bilang mengenal itu. Bapa dan telah melihat Bapa. Alah, memang one-one inilah. Yang Tengok saya ayat tanya- 6 itu, kata situ, kata kanan. Iya. Kalian comot-comot ayat Di sini. kayak dong kalian. Ayat 6. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Iya. kalau tidak Ada dua melalui pribadi aku. tuh nggak? Iya, dua pribadi. Ini juga Iya. berbicara dua pribadi nih. Sekiranya gini, sekiranya kamu mengenal aku ini Yesus kan?
Iya. Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ini ada dua pribadi, tapi lihat ini ada titik. Kata titik ini berarti berhenti. Ini penegasan Yesus. Sekarang ini kamu mengenal Bapa dan kamu telah melihat Bapa. Berarti Yesus Bapa atau bukan? Pengakuan Yesus dia adalah Bapa. Bukan. Dia bukan pribadi yang sama, Bapak. Berarti hapus nih ayat. Yesus berdusta nih. Kalau begini, kalau kita melihat Yesus, kita melihat Bapa, sama seperti kalau kita melihat anak berarti kita Yesus melihat berdusta. bapaknya. Berarti Yesus berdusta kan? Ini. Ayat ini Yesus bilang dia adalah Bapa. Ini kau punya anak berdusta lagi ayat ini berarti. Enggak, kau punya anak enggak? Kau enggak punya anak. Kalau melihat anakmu, kamu kan melihat anak. Kamu udah makan belum? Udah makan belum, Dev? Udah makan belum? Inilah udah mulai premium, udah nggak bisa lagi kan? Alah, one-one ini. Melihat anak, melihat Bapak itu artinya, Daniel. Emang Bapak bisa dilihat enggak ya? Gini Dev. Jadi maksud kamu, saya tanya sama kamu, Allah bisa dilihat atau enggak ya? Jadi maksud Bapak bisa dilihat kamu, enggak? jadi Bapak satu pribadi nggak bisa dilihat, anak satu pribadi bisa dilihat, berarti ada dua pribadi begitu maksudnya? Iya. Kalau ada dua pribadi itu ada berapa Tuhan? Satu Tuhan, satu Bapa, satu Allah. Oh, yang mana Tuhan, yang mana Allah? Yang mana Tuhan, yang mana Allah? Gila nggak lu Dian? Tunggu, saya mau tanya dulu dia. Dev, mana yang Tuhan, yang mana Allah? Pacet. Dev. Oke, udah gitu aja ya. Dev, yang mana gini, Tuhan, yang mana Dev. Allah, Dev? Kalau kita Dev, melihat Bil, anak, saya ajarin dia kita dulu, melihat Bil. pribadi bapaknya. Ini, Dev. Kau punya anak nggak, Billy? Sabar, Billy, Daniel. itu artinya begitu, Billy. Yang mana Kau Tuhan, yang mana Allah kemana-mana dulu? kau. Ini Billy, Dev. kau punya anak nggak? Ada. Iya, kalau kau melihat anakmu, melihat tetanggamu rupanya. Ya ada. Ya berarti kan saya kan. Hah? Saya sama kau. Sabar. Anak Suami saya orang Daniel. melihat anakmu nggak? Melihat anakmu, melihat anak suami orang nggak? Ya, oke. Berarti anakmu. Oke, contoh anak saya namanya Dev. Ya kan? Nah, apakah saya dengan Dev itu sama atau tidak? Dev itu anak siapa? Contoh Anak anak kau. saya namanya Dev. Contoh kan Anak saya kau, punya kan? anak Nah. nama Dev. Iya, Nah, saya dengan Dev sama atau tidak? tidak. Tidak. Saya dengan Dev berapa Dua pribadi orang? yang beda kan? Iya, saya dengan Dua Dev pribadi berapa yang beda orang? kan? Iya. Hah? Saya dengan Dev berapa orang? Dua orang. 2 orang. Berarti Bapak Iya. dengan Firman berapa Tuhan? Satu. Gila nggak tuh? Gila Aduh nggak Dev, tuh? kau logikanya kok macet. Itu jadi namanya gini. ecat. Ngerti Saya kau? sama Uni, kamu kan dua bukan pribadi, ecat. dua pribadi itu kan Bentar dua dulu orang lah kan, kawan-kawan demian, sebentar lah. Itu namanya Aduh, ecat. ya udah. Unity. Lo kenapa kau Esa, sambung-sambung dengan Icat? bukan Eka. Gak ada nama Icat di sini. Ini bukan masalah jumlah loh. Dev, Bukan Dev, masalah jumlah. Dev, kamu tapi- tadi yang kasih analogi tadi, Dev. Kamu dan anak kamu itu dua pribadi, dua manusia, betul? Iya. Dua manusia, sama nggak itu? Beda kan? Dua manusia kalau dalam pribadinya beda. Beda, tetapi satu hakikat Iya. yaitu manusia kan? Iya, satu hakikat Iya, kan? Iya. berarti ada berapa? Ada Nah, dua. Ada dua. Kalau hakikatnya manusia satu. Satu, tetapi ada berapa Iya, umum? pribadinya dua. Ada dua. Begitu Iya. juga dengan yang disebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada berapa itu? Ada berapa itu? Berapa pribadi? Pribadinya tiga. Tiga. Berarti ada berapa oknum? Tiga. Tiga. Berarti ada berapa Tuhan? Tapi satu hakikat Allah. Satu. Ada berapa Sama Tuhannya? halnya. Ada berapa Tuhan? Berapa Tuhan? Iya, ada hakikatnya kan Allah satu. Tetapi ada berapa Tuhan itu? Yang disebut Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ada berapa? Udah itu aja gitu tuh aja aku bilang. Ada berapa Bolak dulu? balik itu aja kelihatan.
Macet, saudara-saudara. Satu hakikatnya Allah. Iya, hakikatnya Allah Iya kan? kan. Itu hakikatnya Allah. Iya. Satu. Ada 3 pribadi. Artinya begini, kawan-kawan. Iya, tunggu dulu. Saya mau pastikan dulu. Jangan dulu bernarasi. Saya mau pastikan dulu. Kita sepakat dulu. Di situ kan hakikatnya adalah Allah. Iya betul nggak? Iya kan? 3 pribadi hakikatnya satu, yaitu Allah. Yang disebut Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, betul? Betul kan, Dev? Dev? Tuhan Yesus, anak orang kaki pingsan. Oh Tuhan, saya mute aja deh. Coba buka dulu Yohanes 8 ayat 42, kawan. Coba Yohanes 8 ayat 42. Kita tolong dulu. Devnya meninggal, Devnya. Bisa nggak? Ayat Yohanes 8 ayat 42 itu menyatakan bahwa dia keluar dari Bapa. Bukan, Dev. Kita jangan dulu main-main ayat. Dan Tampilkan tadi dulu, saya mau dulu itu, kawan. tunjukin ayat gini. Berarti Kita Yesus itu bohong nggak? bukan, Dev. Kita kalau mau Bentar lihat, dulu kawan, Dev. tampilkan dulu bahwa Aduh, itu, Tuhan. kepribadian Yesus itu keluar dari Bapa. Dev, kamu dengar dulu Pribadinya gini. Sang Firman itu keluar dari Bapa. Dev, semua ayat nanti saling membentrokan. Kalau kamu kasih ayat, saya kasih ayat, toh. Makanya jangan makanya- comot-comot. Oke, kita nggak usah comot-comot ayat. Gini, Cuma, kita itulah pakai logika kita. Kita pakai logika kita dengan keimanan kita kan, yang percaya kepada Tuhan yang satu, betul? Ya, dalam perjanjian lama kan, di dalam Ulangan 6 ayat Coba 4. buka Yohanes 8 ayat 42, coba dulu lah. Sebentar dulu, Dev. Jangan dulu kita main ayat. Saya sudah bilang, nanti ayat saya memutrokan. Kamu bilang jangan comot-comot. Akhirnya kamu comot lagi ayat 1 lagi. Di dalam perjanjian lama kan sudah dikasih tahu, Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Ehad itu satu, mono, tunggal, bukan jamak. Bukan kesatuan, ya. Di mana Ecat itu satu, kawan? Coba tampilkan ayat apanya. Bukan Ecat, Ecat nggak ada. Ehad. Iya, Ehad. Ehad itu Iya, kamu tuh, bilang dibacakan kesatuan. Ehad. Iya, berarti kesatuan. Kesatuan itu. Oh, di mana ayatnya? Jangan ambil di dalam Adam dan Hawa ya. Tahu kok Ehad itu apa satu? Iya. Unity. Satu. Kalau kamu ambil di dalam Adam dan Hawa, 2 yang menjadi satu atau suami istri dijadikan satu, itu baru bilang Ehad, kesatuan. Itu baru Jadi bilang kesatuan. salah penyebutan ya, berarti Ehad itu orang Ibrani itu nyebutnya, bukan Ehad. Oh, berarti orang Ibrani bilang pada saat bilang Ehad kepada Allah itu, yaitu Yotevave. Kamu kalau bilang kepada orang Ibrani dulu, orang Israel, kamu bilang Ehad itu kesatuan, kamu sudah dipatok nanti. Percaya saya? Ya. Berarti Ehad untuk Allah, untuk pribadi Allah, tidak sama dengan Ehad untuk pribadi manusia, gitu. Untuk satu kesatuan. Kamu yang gitu. bilang tadi Ehad itu adalah kesatuan menurut orang Ibrani. Iya kan? Iya. Oh iya, di mana dalilnya? Coba. Di mana dalilnya? Jadi kamu nggak tahu artinya Ehad itu? Iya, Ehad yang menuju kepada Yotevave. Kamu bilang kesatuan. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Macet lagi. Macet. Baru sekarang saya tahu ya, dibilang Ehad itu kalau merujuk kepada Yotevave, yaitu kesatuan. Makanya saya bilang kesatuan itu di dalam perjanjian lama hanya berbicara kepada Adam dan Hawa. 2 dijadikan satu, itu berbicara Ehad. Tetapi kalau berbicara kepada Yotevave atau Elohim itu tidak ada berbicara Ehad, itu berbicara kesatuan. Ehad itu berbicara mono, tunggal, satu. Orang Ibrani menyatakan itu. Baru sekarang saya dengar Dave ini bilang orang Ibrani menyebut Ehad kepada Yotevave itu kesatuan. Di mana ayatnya? Iya, ya udah lah Bang. Ini baterai saya udah lowbat ini. Tas lah Demian. Enak main-main dengan puntung ini. Demian, naikin semua Demian, naikkan semua ini. Jadi untuk Yohanes 8 ayat 42 kawan. Sadat aja dulu, gampang naikin dulu semua, sadat dulu. Mana? Yohanes 8 ayat 42 nggak bisa dibuka. disyadatkan, pada mau disyadatkan.
Hah? Oh, tanya dulu Dev. Gimana? Ya udah, sebelum Ayat 8 semua aja. 8 ayat 2. sebelum syahadat saya Jadi mau Yesus, nguji dulu. kalau dari Yesus, yang mana Yesus yang asli di situ? Iya, gini Pak Dev. Saya mau nguji nih Pak Dev. Pak Dev percaya nggak kalau Yesus itu adalah Allah, Pak Dev? Percaya adalah Allah. Oke, waktu Yesus mati di kayu salib, pertanyaannya apakah Allah mati? Bukan Bapa. Iya, yang kutanya Dia Allahnya mati nggak? menyerahkan nyawanya. Kalau Kita mati nanya kan A, jawabnya B. Ini nggak Ya nyambung. apa? Jawab apa? Kamu ke manusia. disuruh Bentar ya. disuruh Bentar. kamu beli apel, tapi ternyata Kalau kamu beli dia anggur. sang firman itu Aduh. yang telah menjadi manusia, Bukan, dia manusia ditanya di tubuhnya yang mati, rohnya tetap tidak. Waduh. Deb, yang kau tanya kan kau bilang Yesus itu adalah Allah, betul ya? Iya. Oke, waktu Yesus yang adalah Allah ini mati di kayu salib, pertanyaannya apakah Allah mati? Kalau rohnya enggak, Astaga. kalau tubuh manusia ya mati, dia menyerahkan nyawanya. Oke. Tubuh manusianya itu Allah enggak? Tubuh kemanusiaannya Allah enggak. Kemanusiaannya dia rohnya itu aja yang sang firman itu, kemanusiaan itu dia mengambil rupa dari tubuhnya yang mati. manusianya itu, iya, tubuh manusianya itu Allah enggak? Tahu nggak kau yang menggerakkan tubuh itu siapa? Roh atau enggak? Sebentar dulu, Pak. Logikanya begitu dulu. Sebentar dulu. Yang kutanya, tubuh manusianya itu Allah atau bukan? Tubuh manusia, dia kan 100% manusia, 100% dia mematikan ataupun meninggalkan tubuhnya manusia, begitunya. Iya, tubuh manusianya itu Allah enggak? Enggak. Oh, bukan Allah. Kalau bukan Allah berarti ciptaan. Rohnya lah, tengok dulu kawan. Kau nengok pribadinya. Aduh, ini kalau kita diskusi sama orang saya gila gini. saya pamit lah kalau gini, Dave, saya cuma pesan sama kamu, berdoalah sama Tuhan Yesus dan minta Tuhan tambahkan hikmat di dalam hidup saya supaya saya tanya balik dulu sama klien. Udah nggak usah Bisa nggak bertanya lah sama kalau- saya. Sebentar Udah kamu dulu, benar Daniel. ya. Daniel, saya tanya balik Oke. lah begitu. Kalau Yesus Yo. mati, Allah pencipta mati nggak? Roh itu nggak bakalan pernah mati, Itu Dave. saya bilang kan. Jadi yang mati Botol. itu adalah Wanes. tubuh. Kok Wanes? Kan Kok kamu ditanya balik, saya Wanes? bilang. Saya tanya dulu. Kamu tanya, Kalau saya mau Yesus jelasin. mati, kalian bilang kan sebentar dulu kawan. Saya dulu lah ngomong, jangan dipol. Kalau Kamu Yesus bertanya, adalah saya jawab, bilang jangan sang potong. pencipta, Coba. saya sang pencipta. Waktu Yesus dia mati, apakah sang pencipta itu mati? Saya jawab ya. Saya jawab, Ya. kamu diam ya. Saya jawab Ya, kamu ya, ya. Di dunia ini hanya ada dua. Sang pencipta dan pencipta. Oke? Sang pencipta dan pencipta. Di dalam Alkitab, yang mati di atas kayu salib itu adalah pencipta. Sang Yang pencipta Satukan dan dulu kalian ciptaan. kalian. Satukan dulu Sang pencipta dan ciptaan. Iya, Nah, jadi pencipta- jadi Mana yang jadi- betul, sang pencipta atau pencipta? Iya, manusia itu diciptakan, tetapi Yesus itu sang pencipta, oke? Jadi yang Ya. mati di atas kayu salib itu pencipta. Tetapi roh sang ilahinya Yesus ini tidak akan pernah mati karena visi misinya datang ke alam maut, mengabarkan, memberitakan waktu pada saat Nuh umur 600 tahun. Ya, setelah visi misinya selesai, dia kembali ke tubuh milik kepunyaannya. Tubuh itu. Jadi, nah, kebangkitan agama- Yesus, dengarlah dulu supaya kamu paham. Supaya kamu paham. Jadi yang dinamakan roh itu sama dengan kamu juga, Dave. Kamu punya roh. Roh kamu nggak bakalan mati, tetapi tubuh kamu akan mati kembali kepada debu tanah, dan roh kamu kembali kepada pemilik roh. Tetapi Yesus beda. Tubuh Yesus tidak menjadi debu tanah. Roh Yesus tidak kembali kepada sang pemilik roh, tetapi rohnya kembali kepada tubuhnya, gitu loh. Ya.
Seperti itu, Dev. Boleh saya tanggapi? Oke lah, saya kayaknya tutup aja nih. Jadi satu-satunya agama Kristen aliran Oneness. Ya udah, oke. Thank you Pamit ya semua. Yuk, shalom. Ini ya. Adalah Oneness. Ya udah, saya izin dulu. Saya Jadi izin yang tutup ya. projol itu yang projol itu Sang Maha Kuasa. Aduh. Ya udah, saya besarin kau nih. Nah, si Damian itu. Yang projol itu Sang Maha Kuasa. Kalau Siapa bukan dulu yang pilih? Maha Kuasa, Mana si berarti pilihnya? yang projol bukan Tuhan. Hah? Berarti Yang projol itu bukan Sang Tuhan. Pencipta enggak? Demian. Kalau bukan Sang Pencipta, berarti kan ciptaan yang projol. Berarti jadi Sang Penciptanya kapan? Nah, Nggak projol itu. ketahuan kau berarti menuhankan ciptaan kan, ketahuan kau. Ketahuan kau. Saya tanya dulu, jelas dulu. Yang projol itu Nggak Sang usah, kau Pencipta nggak usah atau tanya. enggak?